Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak tahu kisah fenomenal Nabi Yunus saat ditelan ikan raksasa? Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan yang mirip ikan paus ini selama beberapa waktu mengarungi samudera. Ikan besar tersebut diriwayatkan bernama ikan Nun. Disebutkan, jika ikan besar tersebut berumur sangat panjang dan hingga kini masih hidup, serta akan tetap hidup hingga hari kiamat tiba. Sama dengan ikan purba bernama Megalodon yang digadang-gadang masih hidup sampai saat ini. Lalu apakah kedua ikan raksasa ini masih hidup sampai sekarang? Untuk info lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Kisah ditelannya Nabi Yunus oleh seekor ikan bermula ketika sang Nabi selama berpuluhan tahun menyampaikan dakwahnya untuk menyembah Allah. Saat itu, penduduk kota Nainawa di Irak tak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus dan memilih menyembah berhala. Dengan keadaan sangat marah, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan kaumnya seraya mengancam mereka bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah. Sayangnya Nabi Yunus tak mengetahui bahwa penduduk yang ditinggalkannya di kemudian hari saat akan datang bencana ingin bertaubat. Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan menaiki kapal bersama suatu kaum. Di tengah laut, kapal yang dinaiki Nabi Yunus terkena badai yang membuatnya akan tenggelam jika tidak segera mengurangi muatan. Maka sang nahkoda kapal mengadakan undian. Siapa yang kalah harus keluar dari kapal. Akhirnya undian jatuh ke tangan Nabi Yunus. Tetapi mereka menolak, tidak mau melemparkannya. Lalu dilakukan undian lagi. Ternyata undian jatuh ke tangan Nabi Yunus lagi. Undian dilakukan beberapa kali, namun tetap saja jatuh atas nama Nabi Yunus. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Akhirnya Nabi Yunus harus segera dilemparkan ke laut. Setelah dilemparkan, Nabi Yunus kemudian ditelan oleh seekor ikan besar yang diriwayatkan bernama ikan Nun. Saat itu Allah telah memerintahkan kepada ikan Nun dari Laut Hijau membelah lautan untuk menelan Nabi Yunus. Allah telah memerintahkan kepada ikan Nun itu, "Janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya. Jangan pula mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu aku jadikan sebagai penjara buatnya." Selama 40 hari lamanya, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dan menyadari kesalahannya, meninggalkan kaumnya dalam ketakutan dan ingin bertaubat. Nabi Yunus kemudian berzikir dan berdoa yang dikenal dengan sebutan doa Zunnun. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3505. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa taubat dan doa Nabi Yunus pun akhirnya diijabah oleh Allah. Allah kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus. Tubuh Nabi Yunus kemudian dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Yunus kembali pulih setelah tumbuh sejenis pohon labu berdaun lebar yang menaungi tubuh Nabi Yunus dari sengatan terik matahari. Ikan ini kemudian kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ saja. Namun di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup hingga sekarang. Spekulasi munculnya kabar tentang ikan tersebut masih hidup adalah surat As-Saffat. Allah menerangkan
Jika saat itu Nabi Yunus tidak bertaubat, maka ia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 139 hingga 145. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna dari tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya sampai hari kiamat. Hal ini kemudian dia asumsikan jika ikan tersebut berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat, yang artinya ikan Nun masih ada sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan hiu megalodon? Apakah spesies hiu terbesar itu juga masih hidup sampai sekarang? Nama megalodon pertama kali muncul setelah seorang pakar dari Swiss bernama Louis Agassiz berhasil mengidentifikasinya pada tahun 1835. Meski sudah dinyatakan punah, namun beberapa teori konspirasi menyatakan predator ini masih berkeliaran di laut kita. Seperti yang kita ketahui, hanya 5% bagian saja yang baru dijelajahi manusia. Itu berarti masih ada 95% misteri di lautan yang belum terpecahkan, dan salah satunya megalodon ini. Ada yang mengatakan megalodon bersembunyi di tempat-tempat yang sebelumnya belum dijangkau manusia. Salah satu tempat di lautan yang sering dikaitkan sebagai tempat persembunyian megalodon adalah Palung Mariana. Sama-sama menyandang predikat ikan raksasa. Apakah jenis ikan yang memangsa Nabi Yunus itu adalah megalodon? Jawabannya tidak. Dari banyaknya cerita yang ada soal ikan Nabi Yunus, rata-rata menyebutkan kalau fisik si ikan tersebut begitu besar. Saking besarnya, ia dikatakan bisa menelan apapun, bahkan termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Sedangkan hiu megalodon memiliki panjang sekitar 16 meter. Megalodon juga memiliki gigi yang sangat tajam. Jadi, jika jenis ikan nun adalah hiu, kemungkinan besar tubuh Nabi Yunus akan tergores gigi megalodon. Ikan nun sendiri memang belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun, dari banyaknya penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang secara logis, tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Nah, itulah ulasan mengenai ikan nun dan megalodon. Mengenai masih ada tidaknya spesies ikan itu, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Silahkan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.